Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update hari ini kita mau bahas dua koin sekaligus, yaitu AAVE dan Compound. Ya, ini adalah dua koin yang di request sama teman-teman di video Bitcoin yang weekly update. Lalu saya adakan voting dan kemarin yang terpilih kan Chainlink. Jadi kita bahas seputar Chainlink secara detail dan tadi kita udah update seputar Bitcoin. Malam ini sebenarnya ada sesuatu yang menarik teman-teman ya. Ada news yang luar biasa menghebohkan kondisi pasar kripto berkaitan dengan Bitcoin ETF spotnya BlackRock ya, yang katanya udah listing di DTCC. Di DTC? Waduh, saya lupa ya. DTCC teman-teman ya. Nah, nanti mungkin itu kalau untuk ngebahas seputar Bitcoin, kita bakal update lagi untuk Bitcoinnya. Sekali lagi nanti agak menjelang pagi gitu ya. Nanti akan saya inform ke teman-teman melalui satu video terpisah. Nah, sekarang kita bakal bahas secara detail dulu untuk AAVE dan Compound. So, mungkin kita akan start dari AAVE terlebih dahulu. Saya akan buka dari time frame weekly. Dan ini adalah satu kondisi yang kelihatannya cukup menarik ya, bahwa AAVE di sini sudah berhasil breakout dari trendline yang terbentuk ya setidaknya selama tahun 2022 sampai 2023. Secara pergerakan mungkin ini unik ya, mirip-mirip lah dengan si Chainlink ya, cuman kita belum dapetin ngepumpnya kayak Chainlink ataupun Bitcoin Cash ya. Yang menjadi satu yang menarik buat saya dari AAVE ya, ini baru teman-teman, by the way, karena teman-teman ada yang mention ya soal AAVE, ini saya jadi tertarik untuk lihat, dan setelah lihat ternyata ini menarik sekali ya, karena harganya ternyata mirip nih dengan Chainlink, yaitu konsolidasi ya, konsolidasinya awet pula ya sejak tahun 2022 Mei. Kita lihat ya, Juni Mei 2022 di sini kita ngelihat ada satu kali dump sampai ke $4,46 lowest pointnya, tapi secara body candle close itu di atas $50, dan kalau di atasnya, ini yang saya marking ya, adalah $91. Jadi kalau kalian lihat dari line chart lebih detail, cuman di sini aja ya, kita ngelihat ada fake out, selebihnya dia respect-nya di bawah level $90. Nah, mungkin kalau misalkan somehow si AAVE di sini bisa close di atas $91, ini bakal ngebuka peluang untuk dia nanjak lebih signifikan lagi. Ya, selain itu yang saya akan highlight juga di sini adalah bagaimana trendline ini sebenarnya berfungsi sebagai tahanan atau resistance pada si AAVE, dan posisinya saat ini kita sudah berhasil keluar dari trendline tersebut. Ya, cuma memang PR-nya adalah closing di atas 91,47 ini nih. Ya, kita bisa lihat di sini teman-teman benar-benar ketahan berkali-kali. Oke. Jadi kalau misalkan memang AAVE di sini berpotensi untuk rebound, maka idealnya dia harus break di atas itu ya. Dan kalau misalkan melihat dari time frame daily, ini dengan potensi closing lah ya dari hari ini, kita tahu ada tail candle begitu panjang ke atas ya, sangat signifikan, dan somewhere in the middle itu ada fair value gap ya di sini teman-teman sekalian. Nah, ini adalah fair value gap yang sebenarnya bisa kita pakai sebagai acuan untuk mencari potensi retracement-nya dia. Jadi kalau misalkan nanti seandainya dia dapat rejection nih dan dia mengalami koreksi sehat, kita tahu bahwa setiap pergerakan itu ada yang namanya higher high ya dan higher low, which is kalau kita lihat di sini, ini adalah higher high-nya, ini adalah higher low-nya. Ya, di sini respect banget terhadap area demand-nya, dan setelah testing ke demand zone, teman-teman bisa lihat ya, rejection-nya langsung signifikan dan sangat-sangatlah impulsif. Nah, di posisi saat ini karena kita punya fair value gap di sini, ya ini saya pikir bisa jadi area yang kita bisa jadikan sebagai acuan. Selain fair value, saya akan tambahkan di sini yaitu SNR pada previous support resistance. Lalu kita gunakan Fibonacci retracement dengan asumsi sudah tidak ada lagi penguatan lanjutan. Ya, jadi sementara bayangannya adalah di sini adalah tahanan sementara, nanti harga mengalami retracement sampai mana? Mungkin kalau nggak trendline, SNR atau Fibonacci 61,8% atau 0,71, which is golden ratio-nya dia untuk saat ini. Ya, itu adalah yang bisa kita pantau untuk AAVE pada jangka waktu pendek. Saya pikir itu bisa menjadi concern atau perhatian khusus ya untuk kita mencari alternatif entry dari harga yang lebih murah. Oke, dan tentu saja kalau misalkan memang ini adalah koin yang terakumulasi dengan baik oleh bigger players, saya rasa ini boleh lah dipertimbangkan untuk dibelanjain gitu ya. Dengan momentum harga di bawah $90, mungkin ini termasuk dalam harga yang relatif murah untuk AAVE yang di masa akan datang. Nah, sekarang kita akan coba cek ya perspektif pada time frame hourly-nya.
Jadi sebenarnya baru banget tadi kita kan ngelihat tuh ada satu news ya menyebabkan Bitcoin mengalami koreksi dan reject dari 34.600-an lebih kurangnya tadi highest point-nya. Sementara lalu kita lihat di altcoins itu rata-rata juga sama mengalami tekanan jual ya seketika ketika Bitcoin-nya mengalami rejection. Dan rejection pada Bitcoin itu diiringi dengan Bitcoin dominance yang tetap menguat atau tetap naik. Jadi ibaratnya antisipasi kita adalah mungkin untuk altcoins itu akan cenderung tertekan dulu dan kita bisa ngelihat nanti dia mengalami koreksi pada sebagian besar pergerakan impulsif naiknya. Dan ini dia adalah area SNR yang tadi kita sudah marking pada time frame daily, akan saya tandai seperti ini. Dan kebetulan kalau di time frame 4 jam ini kita terdapat fair value gap by the way di sini ya teman-teman, somewhere in the middle ya, tidak sampai ke SNR di bawahnya, tapi di level ini menurut saya sudah cukup banget karena kita bisa lihat di sini ada low point ya, dan saat ini kita sedang create higher high-nya. Jadi kalau misalkan kita istilahnya lihat dari perspektif time frame 4 jam dan kita gunakan Fibonacci retracement seperti ini, ya ini ada area atau level yang berbeda, yaitu di kisaran 80 dan 78,6 dolar. Bisa menjadi area yang akan di-retest oleh si AAVE dalam jangka waktu pendek. Ya, mengapa demikian? Mungkin teman-teman aware bahwa di sini Anda bisa katakan bahwa wah ini kayaknya head and shoulders ya. Tapi pada intinya yang saya lihat adalah bukan sekedar head and shoulders-nya, melainkan bagaimana struktur low point sebelumnya ini sudah berhasil dicoba untuk di-break gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi dari harga ini naik kemudian turun ya, dia sudah create yang namanya lower high. Jadi asumsi kita sementara waktu ini untuk AAVE adalah mengharapkan harga yang lebih rendah untuk kita belanja. Ya mungkin kalau untuk futures market seandainya nanti kita ngelihat udah mulai ada reaksi pada level area fair value atau mungkin pada area Fibonacci, teman-teman mungkin bisa aja consider untuk manfaatkan kondisi tersebut sebagai opportunity untuk buy atau long gitu ya. Dan untuk saat ini kalau misalkan dia ketahan dan dia mulai naik, teman-teman akan lihat area ini ya. Selain ini yang merupakan area supply, kalian bisa lihat juga di sini terdapat yang namanya fair value gap ya. Jadi memang kalau misalkan dia nanjak, mungkin bayangannya adalah seperti ini ya, another retracement sebelum akhirnya kita ngelihat ada yang namanya market structure shift lagi untuk persiapan dia rally dan meneruskan penguatannya untuk mengejar ke level yang lebih tinggi, which is seperti ini ya teman-teman sekalian. Alright, nah itu sementara bayangan saya kalau ngelihat sekilas pada pergerakan time frame hourly-nya, menurut saya ini cukup clear ya. Selama kita tidak break dari sini, berarti setup yang tadi saya bilang untuk dia turun lagi itu masih valid banget. Oke, kecuali nanti tiba-tiba dia melihat ya kita rally kayak gini gitu ya. Nah itu udah lain ceritanya. Berarti dia akan ada kecenderungan untuk bullish kembali dan mungkin terdukung entah dari Bitcoin-nya atau memang dari marketnya untuk sudah siap kembali untuk rebound lagi, dan buyersnya juga sudah siap untuk kembali mengangkat harga pada si AAVE untuk terbang lebih tinggi. Oke, so for now itu adalah pandangan saya seputar AAVE ya. Kalau saya personally mungkin akan coba untuk cari option ya untuk istilahnya melakukan transaksi long, karena secara struktur di AAVE ini menurut saya jauh lebih baik ya. Kalau misalnya kita berbicara secara struktur pada time frame 4 jam, ini kelihatannya bullish banget teman-teman ya. Di time frame 4 jam menurut saya cukup clear pergerakan bullishnya. Jadi memang kita tinggal ngikutin aja, dan di sini karena ada bearish engulfing di time frame 4 jam pada closing jam 11 tadi, maka itulah menjadi asumsi kita juga bahwa ada potensi untuk harga bisa koreksi dulu ya. Itu sementara bayangan saya untuk AAVE. Nah, berikutnya kita bahas sedikit soal compound. Ya, saya mungkin nggak akan pakai chart spot ya, karena ya mungkin saya bisa lihat ini sebagai satu peluang untuk ditransaksikan lagi nantinya. Kalau lihat pada time frame besar seperti weekly, saya ngelihatnya ada sesuatu yang cukup menarik teman-teman. Di sini terdapat yang namanya liquidity sweep. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa harga sempat dibawa turun dulu. Begitu dibawa turun, ada reaksi yang lumayan impulsif dari buyersnya dan bikin harga pada compound akhirnya malah bukannya create lower low atau lower high, melainkan dia malah break terhadap previous high-nya dia. Jadi secara teknis kita bisa katakan bahwa sudah ada market structure shift even untuk time frame besar seperti weekly. Ya, jadi di sini adalah flipnya, kemudian ini adalah proses retracement-nya. Dia mengejar area retracement
dan kita bisa lihat ya bahwa respect banget di 0618 so far. Jadi dari situ kita baru dapat reaksi tambahan dari buyersnya, dan si buyers pada compound itu mulai menunjukkan aksinya ketika progres pergerakan harganya di sini ya, itu membentuk semacam inverted head and shoulders ya. Lalu somehow kalau teman-teman lihat lagi secara detail ya, ini memang kita bisa katakan bahwa ada lagi proses liquidity sweep di situ ya. Anda bisa lihat harga di bawah turun, tapi seketika dia langsung balik naik ke atas dan break terhadap previous high-nya dia. Jadi jatuhnya itu seperti ini, turun, naik, konsolidasi, dan konfirmasi nge-push ya. Setelah dikonfirmasi push ke harga lebih tinggi, kita bisa lihat bahwa compound itu respect banget dengan area demand-nya ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa demand yang ada pada compound terutama di time frame daily itu di respect-nya pakai banget dengan sebuah candle seperti pin bar, dan di follow up lagi dari buyers-nya saat ini untuk membawa compound ke harga lebih tinggi ya. Kalau kita lihat secara time frame daily, maka target paling dekat, kita nggak ngomongin target jangka panjang dulu, kita ngomongin target paling dekat, yaitu adalah area supply yang ada di sini ya, di kisaran $54 more or less-nya sampai $55,30 lah ya. Karena kalau misalkan di sini dia berhasil create higher high, which is dia break dari high point itu, ya udah targetnya udah pasti di kisaran area atau level tersebut, yaitu di $55. Nah itu mungkin boleh teman-teman pantau ya, kira-kira di level itu either kalian mau taking profit atau kalian mungkin berencana untuk istilahnya saat ini baru rencana untuk buy long ya, mungkin itu bisa menjadi target jangka pendeknya dia. Oke, so yang paling penting adalah bagaimana secara struktur di sini menurut saya sudah valid juga untuk dikatakan sebagai bullish ya, dan kita tinggal ikutin aja pada progresnya. Kalau teman-teman lihat di time frame kecil ya, mungkin itu bisa menjadi sebuah setup untuk Anda cari peluang entry di time frame kecil seperti di 4 jam ya. Untuk saat ini kita ngelihatnya adalah bagaimana si harga itu sudah create higher high beberapa kali, which is dia sukses banget ya. Kita ngelihatnya dia breakout sangat impulsif, dan di whole movement ini saya anggap sebagai satu wave naik ke atas ya. Oleh karena itu any retracement adalah opportunity kita untuk buy long pada si compound. Ya, mungkin teman-teman bisa coba untuk cari alternatif entry dari harga yang relatif lebih murah dengan memanfaatkan seperti ini Fibonacci retracement, atau teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya area supply demand ya, which is di sini adalah area demandnya dia. Tadi sih dapat reaksi ya, tapi nggak tahu nih teman-teman apakah ini valid gitu loh. Karena untuk saya pribadi saya lebih prefer melihat dia turun sekali lagi ya, baru kemudian dia reversal. Nah ini akan lebih enak untuk kita transaksikan. Kalau saat ini kayak baru-baru aja gitu loh ya, kayak baru mau tapi kayak galau gitu loh, belum clear apakah dia akan dibawa koreksi dulu atau sampai sini ternyata udah cukup gitu loh ya turunnya, dan buyersnya tuh menggila buy lagi sampai compoundnya tuh benar-benar break previous high-nya. Ya kalau lihat sekilas sih dengan progres saat ini, di sini juga terdapat fair value. Saat ini kita lagi tes ke fair value. Ya mungkin bisa tetap dipertimbangkan bahwa what if ini adalah part of the correction saja. Jadi kita ngelihatnya seperti ini, kemudian dia naik, and then somehow ada rejection dari sana untuk bawa si compound ini bergerak lebih rendah. Ya, kalau misalkan udah ada kesempatan beli di harga murah, disitulah akan saya manfaatkan untuk cari long position. Kalau saat ini menurut saya nanggung banget nih, agak di ujung-ujung. Ya nanti orang bilang ini double top, ternyata benar-benar terkonfirmasi menjadi double top dan harganya di bawah lebih rendah. Ya kan? Kalau dari perspektif yang berbeda, bisa aja teman-teman tambahin trendline kayak gini, dan Anda merasa bahwa trendline-nya sudah break. Oke? Ketika dia balik, Anda merasa bahwa ini udah aman untuk buy lagi. Ya, padahal ini kan adalah high point terakhir. Di low point terakhir, technically kita udah ada lower low-nya. Tinggal kalau misalkan dia retrace, apakah ini akan jadi lower high kita untuk another push ke harga yang lebih rendah. Itu saja teman-teman sekalian update saya seputar compound. Berbicara dari time frame daily, menurut saya cukup menarik, ada peluang untuk dia naik lagi, dan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mungkin untuk melakukan long, atau mungkin kalian yang ada belanja di spot ya, mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk melakukan akumulasi kembali. Oke? So itu dia teman-teman sekalian update dari saya seputar compound dan AAVE. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan di sini cukup jelas buat teman-teman sekalian. Thank you banget yang udah nonton video terakhir sampai finish. Saya lihat ada beberapa yang udah komen finish, which is saya sangat appreciate ya. Semoga kiranya informasi apapun yang saya bagikan di dalam YouTube channel ini bisa dikonsumsi dengan bijaksana dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. God bless, and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, and bye-bye guys.